bersama aku Diana Kartika Suri. Di sini akan membahas materi tentang The Construction of Social Reality dan The Search of Meaning. Yang pertama, pernah nggak sih kamu berpikir mengapa orang bereaksi berbeda terhadap situasi yang sama? Nah, ada dua orang nih yang berpikir tentang hal ini. Yang pertama namanya Blumer. Dia mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentang orang atau situasi tertentu. Artinya, cara kita melihat sesuatu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Contohnya, jika kamu melihat anjing sebagai teman yang lucu, kamu mungkin akan mendekatinya. Tapi jika kamu takut terhadap anjing, kamu mungkin akan menjauh. Yang kedua, namanya Mead. Dia mengatakan bahwa membuat makna dan situasi itu bukanlah pekerjaan sendiri, melainkan hasil dari apa yang kita pikirkan bersama-sama. Misalnya, bayangkan jika kamu dan teman-temanmu sedang bermain. Apa yang kamu anggap seru mungkin berbeda dengan apa yang temanmu anggap seru. Jadi, apa yang kamu pikirkan bersama-sama akan mempengaruhi bagaimana cara kalian bertindak. Materi yang kedua adalah The Source of Meaning. Jadi, bayangkan kamu sedang bermain dengan teman-temanmu di taman. Kamu tahu, ketika kamu dan teman-temanmu berbicara atau saling bertukar pesan, kamu akan menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata ini bukan hanya bunyi yang terdengar, tapi juga memiliki arti atau makna di dalamnya. Contohnya, jika kamu bilang kucing, teman-temanmu akan membayangkan hewan yang lucu dan bulu lembut, meskipun kata kucing sendiri tidak terdengar seperti hewan tersebut. Jadi, simbol-simbol seperti kata-kata atau bahkan benda lainnya bisa memberitahu kita banyak hal tentang dunia di sekitar kita. Dan kita bisa belajar banyak tentang orang lain dan dunia dengan berbicara dan berinteraksi antara satu sama lain. Santai dulu gak sih? Oke, ayo kita kerjakan kawan. Teman-teman, perkenalkan saya Algi Zahira Larasati dengan NIM 111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pikir, proses mengambil peran orang lain, dan diri, refleksi dalam cerminan. Teman-teman, premis Blumer ini menyatakan bahwasannya tentang bagaimana sih cara kita sebagai individu itu memahami terhadap simbol-simbol yang ada. Simbol yang dimaksud itu seperti kata, gambar, atau beberapa simbol yang memiliki arti khusus. Teman-teman, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk menafsirkan sesuatu hal. Contoh nih, ada seekor kucing. Nah, orang yang suka sama kucing, pasti dia tuh akan melihat kucing itu sebagai hewan yang lucu, menggemaskan, imut, nah pokoknya yang indah-indah lah. Akan tetapi, bagaimana dengan orang yang tidak suka sama kucing? Pasti dia akan berpikir bahwa kucing itu adalah hewan yang mengerikan, menjijikkan, dan pokoknya hal yang mengarah ke negatif. Selanjutnya adalah minding. Minding merupakan tindakan berhenti sejenak untuk berpikir, menggunakan minding untuk merenungkan sesuatu, atau bisa juga untuk memikirkan kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Integrasi makna, bahasa, dan pemikiran. Integrasi makna, bahasa, dan pemikiran itu memiliki keterkaitan sendiri seperti layaknya sebuah puzzle. Yang adalah ketika kita memahami sesuatu, kita akan menyampaikannya dengan menggunakan bahasa. Ketika kita suka bermain dengan sepak bola, kita akan menyampaikan kepada orang lain dengan sebuah kalimat seperti saya suka main bola atau saya suka sekali dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan bola. Teman-teman, makna misalnya kita suka bermain sepak bola, bahasa, kata-kata yang kita lontarkan, dan pemikiran, keinginan kita merupakan sesuatu hal yang saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, potret diri melalui pengambilan peran. Teman, di sini Mead itu dia menolak gagasan bahwasannya ketika kita ingin tahu siapa diri kita, maka kita harus melakukan introspeksi. Namun, Mead itu lebih setuju dengan gagasan bahwasannya ketika kita ingin tahu siapa diri kita, maka kita harus melihat orang lain itu seperti apa. Selanjutnya adalah harga diri dan rasa malu. Jadi, harga diri itu seperti perasaan bagus tentang diri kita sendiri. Ketika kita memiliki harga diri yang baik, maka kita pasti akan senang dengan diri kita sendiri. Tapi, ada juga yang namanya rasa malu. Kalau itu terjadi ketika kita merasa canggung atau tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan atau apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Menurut Scheff, rasa malu yang terlalu sering
atau berkepanjangan juga bisa mengganggu harga diri kita. Jadi, kita tidak perlu terlalu sering untuk merasa malu. Mungkin harga diri kita bisa menurun. Akan tetapi, Chef juga bilang bahwasannya apabila kita menggunakan humor, humor tersebut bisa membantu kita untuk mengurangi rasa malu dan membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Teman-teman, terakhir saya akan jelaskan tentang teori cermin tiga arah. Cermin tiga arah merupakan sebuah teori yang menyatakan tentang bagaimana cara kita mengetahui tentang diri kita sendiri melalui tiga arah sekaligus. Contohnya adalah ketika kita sedang bermain. Nah, ketika kita menyadari bahwasannya kita sedang bermain, itu adalah pandangan dari cermin yang pertama. Yang ketiga adalah bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri tentang bagaimana ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Mungkin kita merasa senang karena kita sudah bermain dengan teman-teman, atau merasa bangga karena kita sudah melakukan hal yang baik terhadap teman-teman kita. Teman-teman, singkatnya, cermin tiga arah ini merupakan sebuah teori yang menggambarkan tentang bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri, akan tetapi melalui interaksi dengan orang lain. Hai semuanya, kali ini bareng aku Diana Dwi Sukmawati dengan NIM 104. Kali ini kita akan bahas terkait efek sosialisasi harapan orang lain dan interaksi simbolik terapan. Efek sosialisasi dari ekspektasi orang lain menurut Mead menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk identitas, perilaku individu, serta pengaruh ekspektasi masyarakat dalam menentukan perilaku individu tersebut. Mead menyatakan bahwa individu membentuk identitas sosial mereka melalui interaksi dengan orang lain dan juga menerima pesan sosial yang diterapkan oleh masyarakat. Ringkasnya, tidak ada aku saat kita lahir. Aku tercipta melalui interaksi simbolik yang terus-menerus. Pertama dari keluarga, kemudian dari teman bermain, ada pula dari lembaga-lembaga seperti sekolah. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut digeneralisasikan oleh khalayak menjadi komposisi. Interaksi simbolik terapan menekankan pentingnya simbol-simbol dalam memahami interaksi sosial manusia. Teori ini berfokus tentang bagaimana individu menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, kemudian gestur, ataupun tindakan simbol lainnya untuk memberikan makna terhadap dunia sekitar dan berinteraksi dengan orang lain. Tindakan simbolik contohnya sebagai siswa yang menggunakan kata-kata untuk bertanya kepada gurunya terkait instruksi tugas yang kurang dimengerti, menggunakan bahasa tubuh seperti mengangguk, kemudian mengangkat tangan, atau menunjukkan pemahaman atau ketidakpemahaman mereka terhadap materi. Adapun manipulasi simbol, di mana manipulasi simbol tidak selalu negatif, bisa jadi positif. Di mana manipulasi simbol ini digunakan dalam konteks tertentu untuk menciptakan makna atau mempengaruhi persepsi, pandangan, atau emosi penonton dan pembaca. Ekspektasi orang lain, contohnya seperti siswa yang merespon dengan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan ekspektasi guru dan teman-teman sekelasnya. Dengan mencoba memenuhi ekspektasi sosial, mereka menyelesaikan tugas dengan baik dan ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Ariansa NIM 114. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Refleksi Etis Respon Aku. Jadi seperti yang kita ketahui, Mead kan telah mengemukakan sebuah teori yang bernama The Looking Glass Self. The Looking Glass Self ini adalah sebuah teori di mana ini adalah teori tentang dekonstruksi diri atau tentang pembentukan jati diri manusia. Nah, di sini ada seseorang filsuf dari Eropa yang bernama Levinas. Levinas ini menyatakan setuju dengan konsep konstruksi diri yang dibicarakan oleh Mead lewat teorinya tentang bahwa diri ini dikonstruksi secara sosial, bahwa without others there is no I. Jadi manusia dalam proses pembentukan dirinya sendiri ini butuh orang lain, butuh sosok orang lain agar bisa menemukan jati dirinya sendiri. Nah, tapi terdapat beberapa perbedaan pemahaman antara Mead dan juga Levinas. Di sini kan Mead menyatakan bahwa
manusia mendapatkan jati dirinya sendiri itu lewat cara bercermin. Bercerminnya adalah ke orang lain. Jadi manusia ini dibentuk lewat cara orang lain merespon kita. Sedangkan menurut pemahaman Levinas itu enggak seperti itu. Menurut pemahaman Levinas, manusia ini terbentuk dari cara dirinya sendiri merespon orang lain. Jadi kebalikan dari apa yang diucapkan Mit tadi, apa yang dikemukakan oleh Mit. Tapi intinya bahwa manusia ini butuh orang lain dalam proses konstruksi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah gema etis. Gema etis ini adalah sebuah konsep atau pemikiran yang dikemukakan oleh Levinas tentang bagaimana pentingnya kita untuk menghargai satu sama lain sebagai manusia. Nah, konsep gema etis ini telah tercantum dalam beberapa karyanya Levinas, seperti Totalitas dan Infinity, dan karyanya yang lain yang berjudul Etika Tak Terbatas. Levinas dalam penemuannya ini menekankan bahwa tanggung jawab etis yang paling mendasar bagi manusia ini tidak datang dari kesadaran atau kehendak subjektif, tapi berasal dari pertemuan tatap muka dengan orang lain. Dalam pertemuan ini, kita dihadapkan dengan tuntutan moral untuk menghormati martabat dan kebebasan orang lain. Gema etis ini menyoroti tentang pentingnya menghargai keberadaan orang lain sebagai sesama manusia yang memiliki nilai dan martabat yang sama dengan kita. Hal ini membangkitkan langsung tanggung jawab moral yang tidak dapat dihindari terhadap satu sama lain, yang dapat mendorong tindakan seperti kasih sayang, keadilan, dan pengorbanan. Jadi dengan demikian, gema etis menurut Levinas atau yang dikemukakan oleh Levinas ini menekankan bahwa pentingnya mengintegrasi nilai-nilai seperti kasih sayang, kebaikan, dan keadilan dalam interaksi sosial kita terhadap sesama manusia, serta memperhatikan dan menghormati keberadaan dan kepentingan orang lain sebagai bagian dari praktik moral kita. Nah, materi selanjutnya adalah kritik menetapkan standar emas untuk 4 kriteria interpretasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa teori itu tidak serta-merta sempurna. Jadi terkadang suatu teori itu tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Seperti teori yang dikemukakan oleh Mit ini tadi, teori ini juga bukan merupakan teori yang sempurna. Bahkan pada awalnya teori ini tuh dianggap sebagai teori yang cacat karena tidak memenuhi standar ilmiah dalam hal prediksi dan juga pengujian. Nah, namun karena gagasan Mit ini bersifat interpretatif, maka para akademis ini memutuskan bahwa teori ini layak untuk dilakukan evaluasi berdasarkan 6 kriteria teori interpretatif yang baik. Dan hasilnya setelah dilakukan evaluasi, teori Mit ini berhasil memenuhi 4 kriteria teori interpretatif yang baik. Selanjutnya adalah klarifikasi nilai. Di sini Mit telah menawarkan sebuah pemahaman baru yang mengagumkan tentang manusia dengan menunjukkan bagaimana manusia secara sosial membangun konsep diri mereka serta bagaimana masyarakat mempengaruhi proses konstruksi diri manusia namun tidak mendikte proyek konstruksi tersebut. Sekian dulu ya teman-teman materi kita terkait teori interaksi simbolik dari kelompok 1 Ilmu Komunikasi 2023C. Sampai jumpa, bye-bye!